Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi tentang pendidikan Islam di Sisilia atau Italia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nidaul Hasanah, Indriani, Putri Zahratul Muzayyanah, dan Zulfa Fadlullah Istiqlal. Selanjutnya, poin-poin yang akan kami jelaskan terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai sejarah masuknya Islam di Sisilia. Yang kedua, perkembangan Pulau Sisilia pada masa penjajahan Islam dan Kristen. Dan yang ketiga, proses masuknya pendidikan Islam di Sisilia. Dan poin keempat yaitu tentang pola pendidikan Islam di Sisilia. Masuki materi pertama yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Sisilia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sisilia adalah pulau terbesar di Laut Tengah dan masuk dalam wilayah Italia. Ibu kotanya adalah Palermo. Islam di Sisilia berkuasa selama kurang lebih 4 abad, dari 827 sampai 1194 Masehi. Keseluruhan Islam di Sisilia di bawah kekuasaan 3 dinasti, yaitu dinasti Aklab, disusul oleh dinasti Fatimiyah, dan yang terakhir dinasti Kolbi. Kemudian orang-orang Norman berhasil merebut seluruh wilayah Sisilia dari umat Islam. Penyerbuan pertama ke Sisilia pada tahun 827 Masehi di bawah pimpinan Asad bin Al-Furat dari Afrika Utara. Pada waktu itu, Afrika Utara diperintah oleh Amir Aghlab III, yakni Zidayatullah. Dari sinilah dimulainya sejarah baru Islam di Sisilia. Asad bin Al-Furat gugur dalam usaha pengepungan kota benteng Syracuse. Kemudian kepemimpinan diganti oleh Muhammad bin Abi al-Jawairi, namun tidak berhasil dan akhirnya pasukan kembali ke Afrika Utara. Selanjutnya, kota Palermo dapat ditundukkan pada pasukan kaum muslimin pada tanggal 12 September 831 Masehi. Setelah dilakukan usaha pengepungan selama 1 tahun, daerah Palermo selanjutnya menjadi pusat penaklukan. Untuk menduduki Palermo, maka Zidayatullah mengangkat Abu Muhammad bin Abdullah menjadi wali Sisilia pada tahun 832 Masehi. Sisilia setelah dikuasai oleh umat Islam, banyak sekali perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak para ilmuwan muncul dari wilayah ini, seperti diantaranya yaitu Muhammad bin Khurasan, Ismail bin Khalaf yang menulis kitab Al-Uyun fi Al-Qiraat, Abu Abbas yang merupakan seorang ahli hadis, Bach Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi, seorang sufi, Ibnu Faro, Musa bin Hasan, Abdul Al-Haq bin Muhammad, dan Ibnu Zafar Al-Mazari yang merupakan seorang ahli ilmu kalam, Ali Hamzah Al-Basri, seorang yang ahli dalam bidang sastra. Oke, saya Putri Zahratul Muzayyanah. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan Pulau Sisilia. Sisilia adalah sebuah pulau di Italia dan terbesar di lautan Mediterranean, dengan luasnya sekitar 25,708 km persegi. Posisinya sangat strategis dan tidak berjauhan dengan negeri-negeri di Afrika Utara. Penaklukan umat Islam atas Kepulauan Sisilia merupakan buah terakhir dari gelombang serbuan yang dibawa bangsa Arab ke Afrika Utara dan Spanyol. Sisilia merupakan jembatan penting pada proses peradaban Islam menuju Eropa. Kondisi kehidupan di Sisilia telah diwarnai dengan warna Arab Islam. Selama kaum muslim berada di Sisilia, mereka telah melakukan pembangunan dan menampakkan tanda-tanda peradaban di sana, seperti masjid, istana, pemandian umum, rumah sakit, pasar, dan benteng. Selain itu, beberapa jenis industri penting tumbuh di sana, seperti industri kertas, sutra, dan pertambangan. Di bidang ilmu pengetahuan dan berbagai macam seni mengalami perkembangan dan kemajuan. Para pencari ilmu dari Eropa datang ke Sisilia, maka daerah Sisilia berubah menjadi pusat penting di antara pusat-pusat perpindahan warisan Islam ke barat. Berikutnya saya akan membahas tentang kemajuan Islam di Sisilia. Sisilia berkembang dengan pesat ketika pulau itu dikendalikan oleh kekuasaan Islam.
Penaklukan Bani Aghlab telah membentuk suatu peradaban yang penting bagi penyebaran Islam ke Eropa. Selama berkuasa di Sisilia, Islam mencapai beberapa kemajuan antara lain kemajuan dalam bidang sains. Sebuah universitas telah didirikan di Palermo yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, sehingga Islamisasi sains yang telah ditaklukkan memberikan warna terhadap kultur masyarakat Sisilia dan sekitarnya. Sisilia berperan sebagai tempat penting dalam menghubungkan Eropa dengan dunia Islam. Sisilia berfungsi untuk memperkenalkan budaya dan kehidupan spiritual Islam ke Eropa. Selain kemajuan dalam bidang pengetahuan, penguasa Islam di Sisilia berhasil menghapus secara total pajak hewan yang digunakan untuk mengangkut barang atau membajak sawah. Sebelum Islam menguasai Sisilia, pajak hewan sangatlah tinggi. Dalam bidang ekonomi, Sisilia tergolong daerah produsen yang maju. Sisilia mengadakan kontrak dagang dengan negara tetangga dengan mengekspor jagung dan daging onta ke Afrika Utara dan mengimpor bahan bakar dari Mesir. Oke, selanjutnya ada kemunduran Islam di Sisilia. Kemunduran Islam di Sisilia dimulai sejak pergantian kekuasaan dari Aghlabiyah ke Fatimiyah. Hal tersebut ditandai dengan ketidaksukaan orang-orang Sisilia terhadap gubernur yang dikirim oleh penguasa Fatimiyah ke Sisilia. Yang sedemikian itu tumbuh oleh adanya perebutan pengaruh yang dilancarkan oleh Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah di samping adanya perbedaan aliran antara keduanya. Di sisi lain ada semacam usaha yang tidak henti-hentinya yang datang dari penguasa Kristen Romawi untuk mengembalikan Sisilia ke pangkuannya. Pada akhirnya hal itu menjadi kenyataan ketika terjadi perebutan kembali kota Bari oleh mereka pada tahun 871, di mana merupakan permulaan berakhirnya ancaman Muslim untuk Italia dan Eropa Tengah. Pada tahun 880, Kaisar Basilius I dan Bizantium memerdekakan Taranto, sebuah kota pertahanan lainnya yang penting dari tengah Muslim. Dengan demikian, berakhirlah sejarah ekspansi yang dimulai 2,5 abad yang lalu di Arabia. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses masuknya pendidikan Islam di Sisilia. Ilmu pengetahuan Islam mengalir ke Eropa melalui Pulau Sisilia. Jembatan mengalirnya ilmu pengetahuan Islam ke Eropa yaitu Pulau Sisilia atau Sicilia. Penguasaan Islam atas pulau ini dimulai oleh Muawiyah pada tahun 652 Masehi. Kemudian disempurnakan pada tahun 827 Masehi oleh Amir Bani al-Aghlab Masa al-Ma'mun. Selanjutnya pulau ini selama 189 tahun merupakan satu provinsi Daulah Bani Aghlab, ibu kotanya Palermo. Penguasaan Bani Aghlab sampai ke semenanjung Italia, kota Naples atau Napoli, Venesia, Vatikan. Demikian juga kota Roma, sehingga Paus Johannes 8 872 sampai 822 Masehi menganggap perlu mengadakan pembayaran upeti selama 2 tahun. Sementara ada berita yang mengatakan bahwa kekuasaan Bani Aghlab mungkin sampai ke Eropa Tengah melalui pegunungan Alpen. Dugaan itu didasarkan pada ada sejumlah benteng, tembok, dan beberapa nama di Swiss, seperti Gabi dan Al-Gabi yang mungkin berpangkal pada bahasa Arab. Penguasaan Bani Aghlab sampai pulau ke Pulau Malta dan pulau-pulau lain di Laut Tengah. Oleh karena itu, Laut Tengah pada zaman pertengahan disebut Laut Arabia, karena di timur, barat, selatan, dan pulau-pulaunya sudah di bawah kekuasaan Islam. Ketika Bani Aghlab melemah, keadaan berbalik, daerah kekuasaannya di semenanjung Italia.
Pulau Sisilia dan Malta direbut kembali oleh Raja Normandia Kristen. Pangeran Roger I merebut daerah-daerah itu pada tahun 1090 Masehi. Penguasaan Bani Aghlab atas daerah itu berakhir. Di bawah pemerintah orang-orang Norman, Sisilia mengalami tumbuhnya kebudayaan Kristen-Kristen yang menarik. Ketika masa penguasaan Islam, kebudayaan timur memasuki pulau ini. Pulau yang telah kaya akan kenang-kenangan peradaban kuno. Kebudayaan ini, kebudayaan Islam, bercampur dengan warisan kebudayaan Yunani dan Romawi, menjadi suatu bentuk kebudayaan yang unik di bawah raja-raja Norman. Dimulai dari Roger I, Pulau Sisilia selanjutnya menjadi markas kebudayaan Islam. Sungguh pun Roger I adalah seorang Kristen, tetapi pengetahuan dilindungi. Ahli-ahli filsafat, astronomi, dan tabib timur banyak berada di sekelilingnya. Kepada mereka diperkenakan menjalankan ibadah agamanya secara leluasa. Istananya di Palermo lebih cenderung kepada gaya timur daripada barat. Lebih dari seabad sesudah masa ini, Sisilia masih tetap merupakan satu kerajaan Kristen yang unik, di mana beberapa jabatan tinggi tetap dipegang oleh Islam. Itulah Sisilia yang menjadi jembatan tempat mengalirnya ilmu pengetahuan Islam ke Eropa Tengah di samping Andalusia dan Syria. Lama setelah Sisilia jatuh ke tangan Kristen, tukang-tukang dan seniman Muslim terus menjalankan kewajibannya. Pabrik tenun termasyhur yang didirikan di Istana Palermo itulah yang membuat pakaian kebesaran istana raja-raja di Eropa yang bermotif huruf Arab. Permintaan barang buatan timur ini demikian banyaknya hingga pada suatu masa orang Eropa belum merasa sempurna jika belum memiliki. Dengan masuknya studi-studi Islam di dalam berbagai perguruan tinggi dan masyarakatnya, terjadi Renaissance Eropa. Dari Toledo di Andalusia, alumnus pertama adalah Abelard Bath, yang kemudian menjadi ahli matematika dan filosof Inggris termasyhur. Ia membawa pengaruh Toledo ke Inggris dengan mendirikan Universitas Oxford dan Cambridge. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau Selanjutnya, pola selanjutnya. pendidikan Terima Islam di kasih. Sisilia. Yang pertama yaitu Kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan terendah yang banyak terdapat di Sisilia. Tentang pola pendidikan Kutab di Sisilia, dikatakan oleh Abu Bakar Ibnul Arabi, mereka mempunyai cara yang baik dalam mengajar, yaitu bila telah kelihatan gejala-gejala kecerdasan pada seorang anak, dikirimlah dia ke maktab. Di sana seorang anak itu akan belajar menulis, berhitung, dan bahasa Arab. Masih dalam buku yang sama, Syalabi menyebutkan bahwa pada kota Palermo terdapat 300 orang guru kutab. Jumlah ini termasuk hitungan yang sangat banyak pada masa itu. Yang kedua, perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang terdapat di Sisilia, mereka samakan namanya dengan kotanya, yaitu Palermo. Perguruan tinggi ini dapat menjawab semua harapan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan adanya pusat kajian sains dan teknologi yang modern di kala itu. Ini pula lah yang menjadi cikal bakal munculnya dan menjalarnya ilmu pengetahuan di benua Eropa, terutama di Italia dan kota-kota lainnya. Faktor-faktor pendukung semakin majunya sistem pendidikan Islam di Sisilia. Yang pertama, para penguasa Muslim di Sisilia adalah orang pecinta ilmu dan berwawasan luas. Mereka mengirim siswa-siswa berbakat untuk belajar di universitas-universitas terkemuka di dunia Islam. Yang kedua, menggaji para dosen, peneliti, dan ilmuwan. Yang ketiga, membebaskan para dosen, peneliti, dan ilmuwan dari wajib militer. Yang keempat, migrasi para ilmuwan, peneliti, dosen, dan guru dari berbagai penjuru dunia Islam ke Sisilia karena tertarik dengan tunjangan yang memadai. Seperti Ali Ibnu Hamzah Al-Basri, seorang ahli bahasa yang terkenal sekaligus ahli rawi-rawi tentang para penyair Arab yang klasik yang berasal dari Afrika Utara.
Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.